Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih besar yang nungguin kamu, seolah-olah ada potensi terpendam di dalam diri yang siap banget buat keluar? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah ide-ide kunci dari buku Hero karya Rhonda Byrne. Kita bakal lihat gimana caranya kita semua bisa memulai perjalanan pahlawan kita masing-masing. Yuk kita mulai! Buku ini langsung dibuka dengan satu pertanyaan yang dalam banget, yang mungkin kita semua pernah tanyain ke diri sendiri pas lagi bengong. Kenapa ya aku ada di sini di planet bumi? Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, tapi ini semacam panggilan buat kita memulai petualangan mencari jati diri. Perjalanan seorang pahlawan itu ya jarang banget dimulai dari tempat yang nyaman. Coba deh lihat kisahnya Liz Murray. Dari seorang tunawisma bisa sampai lulus dari Harvard. Momen ahanya tuh di sini, dia sadar kalau hidup bisa berubah jadi lebih buruk, berarti secara logika hidup juga pasti bisa dong berubah jadi lebih baik. Nah, dari situlah percikan harapannya muncul. Pola yang sama juga kita lihat di kisah John Paul di Joria. Jauh sebelum dia bangun kerajaan bisnisnya, dia pernah tidur di mobil bareng anaknya loh, sambil ngumpulin botol soda buat nyambung hidup. Apa pelajarannya dari kisah-kisah ini? Simple, masa lalu kita sama sekali nggak mendefinisikan masa depan kita. Titik awalmu bukanlah akhir ceritamu. Nah, justru kesulitan-kesulitan tadilah yang seringkali jadi pemicunya. Ini membawa kita ke gagasan inti yang pertama. Setiap orang itu punya panggilan. Jadi, tantangan hidup itu bukan buat ngejatohin kita, tapi justru semacam undangan buat kita memulai petualangan. Jadi, apa sih sebenarnya panggilan itu? Anggap aja ini semacam DNA spiritual kamu, bakat unik yang udah ada di dalam diri kamu dari lahir. Bisa jadi itu melukis, bisa jadi ngoding, atau mungkin merawat orang lain. Pokoknya itu loh kegiatan yang kalau kamu lakuin, waktu tuh kayak hilang aja. Dan kamu malah jadi makin semangat, bukan malah capek. Coba deh pikirin, apa kegiatan itu buat kamu? Tapi, nemuin panggilan itu baru langkah pertamanya. Perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai pas kita harus berhadapan sama musuh terbesar kita. Bukan naga atau monster, tapi ya keraguan dan ketakutan yang ada di kepala kita sendiri. Peselancar ombak besar, Laird Hamilton, ngelihatnya begini. Kita kan seringnya takut gagal ya kalau mau ngejar mimpi, tapi tahu nggak risiko yang sebenarnya, yang terminal kata dia, justru saat kita memilih hidup yang aman tapi kosong. Itulah pertaruhan yang paling besar. Hidup tanpa gairah, tanpa kebahagiaan sejati, itu penderitaan. Nah, ini dilema yang kita semua hadapi kan. Di satu sisi, ada zona nyaman yang kelihatannya aman banget, gaji tetap, rutinitas yang bisa ditebak. Tapi di sisi lain, ada penyesalan yang terus menghantui, rasa sakit karena terus-terusan bertanya, coba dulu. Intinya gini, rasa aman itu cuma ilusi, bisa hilang kapan aja. Tapi penyesalan, wah itu bakal nempel seumur hidup. Dan kalau kamu butuh sedikit tamparan biar sadar, coba lihat angka ini. 24.869. Itu rata-rata jumlah hari yang kita punya seumur hidup. Setiap hari itu ibarat satu koin dari tabungan kita yang nggak bisa diisi ulang. Setiap hari yang kita pakai buat menunda, ya udah itu hari yang hilang selamanya. Pertanyaannya sekarang, mau berapa hari lagi yang kita buang-buang? Tapi tenang dulu. Kabar baiknya adalah, kita tuh nggak dikirim ke medan perang ini dengan tangan kosong. Alam semesta udah ngasih kita seperangkat alat super canggih di dalam diri kita, yang emang dirancang khusus buat bantu kita melewati semua tantangan dan meraih potensi terbaik kita. Alat pertama dan yang paling dasar adalah kepercayaan atau belief. Ini bukan sekedar mikir positif ya. Bayangin pikiranmu itu komputer. Nah, kepercayaan ini, itu kayak kamu sengaja menginstal software kesuksesan ke dalam otakmu. Jadi, pikiran bawah sadarmu secara otomatis bakal nyariin solusi dan ngelihat peluang, di saat orang lain cuma lihat jalan buntu. Alat berikutnya adalah visi. Ini adalah kemampuan buat muter film tentang masa depan yang kamu mau di dalam kepala, tapi dengan detail yang jelas banget. Contohnya, pelari maraton tuh nggak cuma ngebayangin garis finish, dia bisa ngerasain pitanya nyentuh dada, dengar sorak-sorai penonton. Prinsipnya simple, pikiranmu nggak akan bisa bawa kamu ke tempat yang nggak bisa dia lihat lebih dulu. Caranya gimana? Gampang tapi powerful banget. Pertama, dapetin gambaran yang super jelas di pikiranmu. Nah, kuncinya ada di langkah kedua. Rasain emosinya. Seolah-olah semua itu udah kejadian sekarang. Rasa senangnya, bangganya, leganya. Terus, tinggal pertahanin gambaran dan perasaan itu. Inilah yang benar-benar bisa ngubah jalur di otak kamu. Dan alat yang ketiga adalah pola pikir atau mindset. Anggap aja ini kayak lensa kamera yang kamu pilih tiap pagi, pas bangun tidur. Kamu bisa pilih mau pakai lensa pesimisme, yang fokusnya cuma ke masalah doang. Atau kamu bisa pilih lensa optimisme,
yang selalu nyari celah dan peluang di setiap situasi. Pilihan itu 100% ada di tangan kamu, setiap hari. Terus, kapan dong perjalanan ini dimulai? Bukan besok, bukan juga tahun depan. Perjalanan pahlawanmu itu nggak dimulai dengan sebuah lompatan raksasa, tapi dengan keputusan kecil yang kamu ambil, ya detik ini juga. Di setiap momen, kamu selalu punya pilihan untuk maju atau mundur. Dan pada akhirnya inilah taruhannya, persis seperti yang dikatakan Liz Murray. Jangan sampai mati dengan musik yang masih terpendam di dalam dirimu. Coba bayangin, nyesalnya di akhir hidup nanti bukan karena kita gagal, tapi karena kita nggak pernah punya nyali buat mencoba sama sekali. Itulah tragedi yang sesungguhnya. Jadi, oke, lupain dulu sejenak mimpi besar yang kayaknya jauh dan bikin pusing. Kita bikin ini jadi nyata. Pertanyaannya simpel banget. Setelah dengerin ini, apa satu langkah paling kecil, sekecil apapun yang bisa kamu ambil hari ini juga buat menghidupkan musik di dalam dirimu itu? Mungkin nulis satu kalimat, atau nelpon satu orang. Perjalanan ribuan kilometer itu kan dimulainya dari satu langkah pertama kan? Nah, ambil langkah itu, sekarang.